Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nomor 7 di bawah langit bergegas mendekat dan menggunakan separuh tubuhnya untuk memblokir Xiao Yun sambil berkata dengan ekspresi panik, "Kenapa kamu membawa saudara Yun bersamamu? Aula Sun Moon Divine sangat berbahaya, bagaimana jika saudara Yun, bagaimana jika?" "Jangan khawatir, apakah kamu lupa tentang bahteraku yang dalam? Dia lebih aman bersamaku dibandingkan dengan kalian." Yunce mengulurkan tangan, menyentuh bahu nomor 7 di bawah langit, dan menarik Xiao Yun. "Saya berjanji kepada Anda bahwa ketika Anda melihatnya lagi, tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya yang akan hilang, atau Anda dapat menghukum saya sesuka Anda. Adik ketujuh, kamu tidak perlu khawatir. Dengan kakak di sini, aku pasti akan aman." Xiao Yun juga langsung menghibur. Wajah nomor 7 di bawah langit sedikit memerah karena reaksi tak sadarnya tadi. Dia segera mengayunkan lengannya dan berkata, "Baiklah, baiklah. Kakak Yun dan aku bukanlah orang-orang pengecut itu, tapi kamu berjanji padaku, dia bahkan tidak boleh kehilangan sehelai rambut pun. Saudara Yun, sebenarnya apa yang akan kamu lakukan?" Nomor 1 di bawah langit mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sederhananya, kami akan menakuti mereka kembali." Yunce tersenyum sedikit, dan matanya sedikit bersinar dengan cahaya aneh. "Cara terbaik adalah menakut-nakuti mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani mengganggu kita di masa depan." Menakut-nakuti mereka. Nomor 1 di bawah langit tercengang, dan semua orang juga tercengang. Jika itu untuk menakut-nakuti, dengan kekuatan Yunce sekarang, itu sudah cukup untuk menakuti seorang praktisi biasa. Tapi mereka menghadapi Sun Moon Divine Hall, tingkat keberadaan tertinggi di benua langit yang mendalam. Bagaimana Yunce bisa menakuti mereka, atau bahkan bisa dikatakan bahwa di seluruh benua langit yang mendalam, hampir tidak ada yang cukup untuk cukup menakuti mereka. Yunce tidak menjelaskan, hanya dengan tenang berkata, "Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, tapi jika berhasil, setidaknya mereka tidak akan mengganggu kita untuk waktu yang singkat. Tapi jika gagal, kita hanya bisa kabur. Xiao Yun, ayo pergi." Iya, Yuer, jangan khawatir. Meski ada kemungkinan gagal, namun jika aku ingin melarikan diri, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa menahanku di dunia ini. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengalami kecelakaan lagi seperti 3 tahun lalu. Sebelum tengah hari besok, aku pasti akan kembali dengan selamat, kata Yunce sambil meraih lengan Xiao Yun sambil menatap mata Chang Yue. Kemudian, dia berbalik dan terbang keluar dari aula utama bersama Xiao Yun. "Suamiku," saat sosok punggungnya menghilang dari pandangannya, Chang Yue tanpa sadar melangkah maju, menatap langit malam di luar, dan matanya menjadi kabur. Pria yang dicintai dan dinikahinya ini, hidupnya sepertinya selalu disertai dengan masalah yang tidak dapat dipahami orang lain. Ini adalah hari pertama mereka bersatu kembali setelah dipisahkan oleh hidup dan mati, tapi dia harus segera pergi, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi salah satu eksistensi tertinggi di benua langit yang mendalam. Ketika seorang praktisi meningkatkan kekuatannya, kecepatannya secara alami juga akan meningkat. Khususnya bagi seseorang di alam mendalam langit yang bisa memanfaatkan teknik mengambang mendalam, dia akan mampu terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Namun, itu masih belum bisa dibandingkan dengan kecepatan sebuah bahtera yang dalam. Ketika seseorang telah mencapai alam mendalam yang lebih tinggi seperti alam mendalam Tyrant atau Sovereign, meskipun kecepatan mereka bisa melampaui sebagian besar bahtera yang dalam, itu tetap tidak akan menandingi kecepatan beberapa bahtera dalam kualitas yang lebih tinggi. Seperti tabut suci-suci surgawi milik Suaka Raja Absolut atau tabut suci bulan matahari di Balai Suci Sun Moon. Namun, ketika sebuah bahtera yang mendalam sedang dioperasikan,
itu akan mengkonsumsi sejumlah besar batu giok berkualitas tinggi. Semakin tinggi kualitas bahtera yang dalam, semakin cepat ia bisa terbang. Oleh karena itu, kualitas batu giok yang dibutuhkan akan lebih tinggi, dan tingkat konsumsinya juga akan lebih cepat. Oleh karena itu, bahkan di tingkat 4 tempat suci besar, mereka tidak akan menggunakan bahtera dalam berkualitas tinggi secara sembarangan kecuali mereka dalam keadaan darurat. Pada saat ini, beberapa ribu meter di udara, tabut suci bulan matahari terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Bahtera itu panjangnya beberapa ratus meter, dan seluruh tubuhnya berwarna perak. Di sisi kiri bahtera ada bekas terik matahari, dan di sisi kanan ada bulan sabit. Kecepatan terbangnya jauh di atas pemahaman manusia, dan para praktisi di darat hanya bisa mendengar suara menusuk udara yang terkoyak. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bahkan tidak dapat melihat siluet bahtera itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah potongan-potongan awan dan ruang kosong yang tertinggal ketika bahtera itu terbang melewatinya. Di dalam tabut suci matahari bulan, wajah Ye Xinghan masih seperti air, dan matanya dingin. Pada saat ini, pikirannya sudah sadar dengan dingin. Dia tahu bahwa aktivasi impulsif tabut suci matahari bulan karena Yun Ce akan menyebabkan dia dihukum oleh ayahnya, tapi dia tidak menyesali tindakan impulsif ini. Selain Ye Xinghan, ada 19 orang lainnya di dalam tabut suci bulan matahari. 15 di dalamnya adalah protektorat pribadi Ye Xinghan. Semua kekuatan besar mereka berada di alam mendalam Tyrant, dengan yang terkuat di tingkat ke-9 alam mendalam Tyrant. Adapun 4 lainnya, mereka masing-masing dipisahkan oleh sisi Ye Xinghan. Wajah mereka masing-masing tidak menunjukkan kemarahan, melainkan gengsi. Aura yang mereka pancarkan seberat gunung yang tinggi. Tidak hanya kekuatan mendalam dari 15 tuan yang sombong, sebagai protektorat Ye Xinghan, mereka semua memegang posisi tinggi di Sun Moon Divine Hall. Namun, ketika mereka melihat keempat individu itu, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Karena keempat orang ini adalah tetua dari Sun Moon Divine Hall. Dan untuk menjadi seorang tetua di Balai Ilahi Sun Moon, salah satu syaratnya harus dipenuhi, yaitu mencapai tingkatan raja. Selain itu, keempat orang ini bukan hanya tetua dari Sun Moon Divine Hall tetapi juga berada di peringkat 20 teratas. Salah satunya bahkan menduduki peringkat 10 besar. Mereka masing-masing adalah Penatua ke-11 Ye Juanyun, Penatua ke-15 Ye Si, Penatua ke-17 Ye Suran, dan orang yang kekuatannya hampir mencapai tahap akhir raja, Penatua ke-9 Ye Guying, sudah berada di tingkat ke-7 alam mendalam berdaulat. Hanya Yun Ce yang benar-benar membuat Tuan Muda menjadi marah. Bukankah Tuan Muda melebih-lebihkannya? Dengan acuh tak acuh berkomentar Penatua ke-15 Ye Si setelah melihat bahwa Ye Xinghan sudah tenang dari amarahnya. Bukan karena dia belum pernah mendengar nama Yun Ce. Lagi pula, sendirian menjungkir balikkan 10 jenius hebat dari generasi muda Sekte Phoenix Suci telah menyebabkan keributan besar 3 tahun lalu. Sulit untuk tidak mengetahui hal itu, namun, mereka hanya mendengarnya dan tidak lebih karena Yun Ce tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan minat mereka karena perbedaan level. Adapun mendengar bahwa Yun Ce telah menggagalkan Ye Xinghan di primordial mendalam ark dan kemudian mati di atasnya, mereka hanya menertawakannya, karena siapapun yang berani menyinggung Tuan Muda Sun Moon Divine Hall, bahkan jika dia tidak mati di dalamnya tabut mendalam primordial, setelah keluar dari sana, dia akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan. Setelah tiba-tiba mengetahui bahwa Yun Ce sebenarnya masih hidup dan bahkan telah membunuh 2 protektoratnya, Ye Xinghan sangat marah. Dia ingin segera membunuhnya dan tidak ragu untuk mengaktifkan tabut suci bulan matahari, dan membawa 15 penatua. Dia bahkan membawa 4 tetua agung mereka. Ini seperti membawa pisau yang bisa menyembelih sapi dan membunuh ayam. Ye Si benar.
Yesuran sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun Yun Ce memiliki bakat yang mengesankan, status apa yang dimiliki Tuan Muda? Bagaimana dia layak mendapat perlakuan seperti itu dari Tuan Muda? Jika Tuan Muda ingin dia mati, mengapa dia perlu mengaktifkan tabut matahari bulan suci dan datang sendiri? Hanya saya yang diperlukan untuk membunuhnya tanpa penguburan yang layak. Wajah Ye Xinghan dingin dan gelap saat dia dengan tenang berseru, Yun Ce, harus mati. Ye Guiying mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata, Tuan Muda, orang tua ini berpikir bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam pergi ke Blue Wind untuk membunuh Yun Ce saat ini. Mengapa Penatua ke-9 mengatakan itu? Dengan kami berempat di sini, bahkan jika ada ribuan Yun Ce, dia tetap akan mati. Bahwa Yun Ce mampu membunuh dua sampah itu, Ye Qingsheng dan Ye Ziyi, memang tidak terduga, tapi bagaimana dia bisa menang atas kita berempat? Pernyataan Ye Guiying menyebabkan wajah Ye Si dan Ye Suran menunjukkan kebingungan. Sebagai tetua ke-9, kekuatan mendalam Ye Guiying, budidayanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Posisi yang dia pegang di Aula Sun Moon sangatlah tinggi, dan meskipun dia juga seorang penatua, sementara Ye Guiying bisa memanggil Ye Si dan Ye Suran dengan namanya, Ye Si dan Ye Suran masih harus sedikit hormat dan menyebutnya sebagai yang ke-9. Lebih tua, tidak, kita masih harus berhati-hati, bukan terhadap Yun Ce, tapi orang yang mendukungnya dari bayang-bayang, atau lebih tepatnya tuannya. Ye Guiying dengan sungguh-sungguh menjawab, meskipun Tuan Muda impulsif dalam kemarahannya, dia tidak bodoh. Saya yakin dia telah mempertimbangkan dan memikirkannya sebelum membawa kami berempat bersamanya. Saya juga harus setuju dengan apa yang dikatakan Penatua ke-9, Penatua ke-11 Ye Juanyun berbicara. Dikatakan bahwa pembuluh darah Yun Ce lumpuh ketika dia masih muda dan kemudian disembuhkan secara ajaib. 3 tahun yang lalu, ketika dia menyapu bersih turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam, dikatakan bahwa dia bahkan belum berkultivasi secara mendalam selama 4 tahun. Dan sekarang setelah 3 tahun yang singkat telah berlalu, kekuatannya yang dalam telah mencapai ranah di mana dia bisa membunuh Ye Qingsheng dan Ye Ziyi hanya dalam sekejap. Tingkat kekuatan ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan hingga ekstrim. Bahkan jika 4 tempat suci agung kita menghabiskan seluruh sumber daya kita, masih mustahil bagi kita untuk membina seseorang untuk mencapai alam mengerikan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Sungguh sulit membayangkan ahli macam apa yang benar-benar bisa menghasilkan murid seperti itu. 3 tahun lalu, ada rumor bahwa ada master yang sangat kuat dan misterius di belakangnya, tapi tidak ada yang pernah melihat masternya. Yue Guiying dengan acuh tak acuh melanjutkan, tahun itu, dia menghadapi seluruh sekte Divine Phoenix di kota Divine Phoenix sendirian tanpa rasa takut. Saat itu, usianya belum genap 20 tahun, jadi mustahil baginya untuk setenang dan berani saat itu. Pasti dia punya sesuatu untuk diandalkan. Itu mungkin cukup untuk menjelaskan bahwa master di belakangnya begitu kuat sehingga memungkinkan dia untuk tidak takut pada sekte Divine Phoenix. Pada saat itu, sekte Divine Phoenix seharusnya memikirkan hal ini berkali-kali, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengumumkan bahwa mereka telah berdamai dengan Yun Ce selama turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam, namun membiarkan Feng Feiyan membunuhnya di primordial. Bahtera yang mendalam, yang paling membuatku khawatir adalah bagaimana dia benar-benar melarikan diri dari primordial Deep Ark hidup-hidup. Ye Guiying melanjutkan, 4 tempat suci besar kita juga memiliki beberapa pendahulu yang tetap berada di Bahtera mendalam primordial, tapi hasilnya tidak ada sekantong tulang pun yang ditemukan. Namun Yun Ce benar-benar keluar hidup-hidup. Itu sangat mudah untuk dijelaskan. Ye Si tersenyum dan berkata, Tuan Muda telah mengatakan sebelumnya bahwa 3 tahun yang lalu, di dalam Bahtera mendalam primordial, Suaka Raja Absolut Xia Yuanba,
yang memiliki vena ilahi Kaisar Tirani, keluar dari bahtera mendalam primordial sebelum akan ditutup. Putri Salju dari Sekte Phoenix Ilahi pada awalnya disegel untuk mati di sebuah benteng sendirian bersama Yunce oleh Tuan Muda kita, namun Putri Salju itu benar-benar berhasil keluar dengan selamat. Alasan mengapa mereka benar-benar bisa keluar adalah dengan bantuan gelang spasial Suaka Raja Absolut yang mana secara khusus diproduksi dengan biaya besar untuk mencegah kecelakaan di primordial mendalam Ark. Xia Yuanba dan Putri Salju keduanya melarikan diri dengan bantuan gelang spasial, jadi Yunce tentu saja juga melakukannya. Dia jelas tidak pernah dibawa pergi oleh primordial mendalam Ark 3 tahun lalu dan melarikan diri dengan bantuan gelang spasial. Hanya saja, ketika dia berpikir bahwa dia telah menyinggung Tuan Muda, dia tahu bahwa meninggalkan tabut mendalam primordial hanya akan mengakibatkan kematian. Sekte Divine Phoenix juga tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia dengan cepat bersembunyi setelah meninggalkan primordial mendalam Ark. Menghasilkan gambaran palsu bahwa dia telah dibawa pergi oleh primordial mendalam Ark yang membuat semua orang berpikir bahwa dia sudah mati. Dengan cara ini, dia tidak akan diburu oleh Sun Moon Divine Hall dan Sekte Divine Phoenix. Sejak saat itu, dia hidup dalam persembunyian, yang baru terungkap sekarang. Ya, Yesuran mengangguk setuju, ini adalah satu-satunya penjelasan. Yunce itu sangat licik dan benar-benar bisa menipu Balai Ilahi Matahari Bulan dan Sekte Ilahi Phoenix selama 3 tahun penuh, tidak heran mengapa Tuan Muda begitu marah. Yue Guiying sedikit menggerakkan alisnya, lalu perlahan mengangguk, ini memang penjelasan terbaik. Tapi, saya masih punya kekhawatiran lain, Ye Qingsheng dan Ye Ziyi sama-sama memiliki jejak jiwa yang ditanam secara pribadi oleh Tuan Muda di tubuh mereka. Kristal jiwa Ye Qingsheng dan Ye Ziyi telah hancur, yang membuktikan bahwa keduanya telah mati. Namun, Tuan Muda hanya menerima jejak kematian Ye Ziyi. Ini hanya berarti bahwa jejak jiwa Ye Qingsheng telah terhapus sebelum kematiannya. Bagi seseorang yang bisa menghapus jejak jiwa, bagaimana mungkin dia tidak mendeteksi jejak itu? Tapi dia masih langsung membunuh Ye Ziyi, dan sepertinya dia sengaja membunuh Ye Ziyi agar dia bisa memberikan jejak kematian kepada Tuan Muda. Hahaha, Yesuran tiba-tiba tertawa. Penatua ke-9 selalu tenang dan bijaksana, memikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati yang merupakan kualitas yang dikagumi banyak orang. Tapi kali ini, kamu terlalu khawatir. Meskipun ada master yang kuat di belakang Yunce, tidak peduli seberapa kuat masternya, bagaimana mungkin masternya lebih kuat dari tetua ke-9. Aula Matahari Bulan Ilahi kita telah ada di benua langit yang mendalam selama 10.000 tahun, siapa yang sebenarnya ditakuti? Diperhatikan, oleh Tuan Muda kita seharusnya menjadi kemuliaan terbesar bagi Yunce. Bahkan jika bakat dan kekuatannya dikalikan 10, di hadapan Aula Matahari Bulan Ilahi kita, dia hanyalah belalang yang bisa kita injak kapan saja. Jika dia benar-benar seperti yang dikatakan tetua ke-9, bagaimana mungkin dia, hanya untuk hidup, benar-benar melakukan upaya 3 tahun lalu untuk menciptakan gambaran palsu tentang kematiannya? Apa yang dikatakan Suran juga masuk akal. Setelah mendengar itu, Ye Juanyun mengangguk, setiap kali mereka yang telah ditanamkan jejak jiwa menerobos, selalu ada kemungkinan bahwa hantaman energi yang dalam akan menghapusnya. Jejak jiwa Ye Qingsheng mungkin telah hilang sejak lama tanpa ada yang mengetahuinya, dan hal itu terjadi juga sangat normal. Hehe, Ye Guiying tertawa. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Penatua ke-9 selalu berpikir dengan hati-hati dan tidak pernah meremehkan siapapun. Itulah sebabnya dia sangat dihargai oleh Raja Surgawi. Yesi tersenyum dan berkata, ini juga alasan mengapa aku selalu mengagumi tetua ke-9, oh. Sepertinya kita mendekati perbatasan Blue Wind Nation. Aku ingin tahu apakah Yunce sudah menyadari keberadaan kita dan sudah menutupi wajahnya untuk berlari seperti tikus.
Di bagian paling utara Blue Wind Nation, Frozen Cloud Asgard. Saat ini sudah sangat larut malam, namun langit di wilayah salju es ekstrim berwarna putih pucat yang dipantulkan oleh salju dan es yang tak terbatas. Setelah tiba di Frozen Cloud Asgard, Yunche dan Xiao Yun tidak keluar dari primordial mendalam Ark. Dia memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Sun Moon Divine Hall untuk tiba dan mengeluarkan 2 set pakaian luar, ikat pinggang, dan sepatu yang identik dari langit. Mutiara racun. Xiao Yun, cepat, ganti pakaian ini. Bentuk tubuh Xiao Yun dan Yunche sangat mirip, jadi pakaian Yunche secara alami pas di tubuh Xiao Yun. Saat Yunche dan Xiao Yun berganti pakaian yang identik. Jika seseorang tidak membandingkan fitur wajahnya, bagian depan dan belakangnya 90% sama. Setelah Xiao Yun mengganti pakaiannya, dia dengan cemas berkata, "Kakak, apa yang akan kamu lakukan?" Yunche perlahan menatap Xiao Yun, mengukurnya, lalu sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Bagus, kita berdua memiliki struktur tubuh yang sangat mirip. Kecuali seseorang yang mengenal kami dengan baik, akan sangat sulit untuk membedakan kami berdasarkan figur kami saja." Sambil berbicara, Yunche mengeluarkan sebuah kotak kayu dari Sky Poison Pearl. "Duduklah, aku akan membantumu menyamar agar kamu terlihat seperti aku." Ah! Xiao Yun tercengang. Mulutnya menganga lebar, menyamar. "Ya." Yunche menganggukkan kepalanya dan mengerutkan alisnya erat-erat. "Yakinlah, saya menggunakan obat khusus untuk penyamaran, bukan penyamaran energi yang dalam. Kecuali jika itu adalah seorang ahli, mustahil untuk melihatnya." Orang paling terampil dalam seni penyamaran yang pernah ditemui Yunche di benua langit yang mendalam adalah Hua Minghai. Tapi meski itu Hua Minghai, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yunche dalam seni penyamaran. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa melihat penyamaran Hua Minghai, tapi untuk penyamarannya sendiri, Hua Minghai tidak bisa melihatnya dalam waktu singkat. "Tapi, kenapa aku harus menyamar sebagai kakak?" Xiao Yun bertanya dengan wajah bingung. Karena setelah anggota Sun Moon Divine Hall tiba, jika tidak ada kecelakaan, akan ada waktu singkat di mana kamu perlu menggunakan identitasku dan menghadapi mereka, jawab Yunche dengan sungguh-sungguh. "Ah!" Xiao Yun ternganga, "Aku. Apakah kamu takut?" Yunche tersenyum tipis. Xiao Yun menjadi linglung sejenak, mengertakkan gigi, dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak takut. "Kakak, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan." "Lupakan mempertaruhkan nyawamu," Yunche tersenyum dan memotongnya. "Saya telah meyakinkan kakak ketujuh bahwa saya akan membawa Anda kembali dan akan memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Jika kamu kehilangan nyawamu, kakak ketujuhmu akan mengejarku dengan pisau setiap hari. Saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidup saya jika itu terjadi." Saat dia berbicara, wajah Yunche menjadi serius. Namun hal ini tetap mempunyai resiko yang besar. Karena Ye Xinghan ingin aku mati, dia pasti akan membawa setidaknya 3 raja bersamanya. Mungkin saja dia membawa raja tingkat menengah, atau bahkan yang lebih tinggi dari raja tingkat menengah. Jika kita gagal, meskipun kita dapat menggunakan primordial mendalam Ark untuk melarikan diri, saya yakin Anda dapat membayangkan betapa mengerikan konsekuensinya jika hal itu terjadi. Setelah menyamar, saya akan memberi tahu Anda apa yang perlu Anda lakukan secara detail. Setelah beberapa saat, Anda harus mengingat dengan kuat setiap kata yang saya ucapkan, karena masalah ini juga akan menjadi tantangan besar bagi Anda. "Baiklah, aku mengerti." Xiao Yun menghirup udara dan dengan serius menganggukkan kepalanya. Setelah Yunche meninggalkan primordial mendalam Ark, dia menyusutkan bahtera itu ke kondisi sekecil mungkin, yang kira-kira seukuran telapak tangannya. Kemudian, setelah tiba di depan gerbang utama Frozen Cloud Asgard,
dia mengambil primordial mendalam ark dan meletakkannya di antara dua balok es tebal. Sepengetahuan umum, cara seseorang masuk dan keluar dari bahtera yang dalam secara alami melalui pintu bahteranya. Tabut mendalam primordial juga dapat dimasuki melalui pintu bahtera, tetapi juga memiliki jalur khusus tambahan, yang juga selalu digunakan Yun Ce sejak awal, yaitu transfer ruang. Ini juga salah satu hal yang Yun Ce akan andalkan ketika dia menghadapi Sun Moon Divine Hall hari ini. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah lawan tidak menemukan keberadaan primordial mendalam ark. Media energinya adalah Honger dan bukan tubuhnya sendiri, jadi ia tidak akan melepaskan fluktuasi energi yang besar saat diam. Ditambah fakta bahwa primordial mendalam ark bisa menjadi besar atau kecil, bahkan jika seseorang adalah seorang raja, masih akan sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka akan berpikir bahwa itu hanyalah model dari sebuah bahtera yang dalam. Saat itu sudah larut malam, dan Frozen Cloud Asgard sangat sunyi. Masih ada 4 jam lagi sampai fajar, dalam 4 jam, sudah waktunya Aula Sun Moon tiba. Yun Ce menggunakan Frozen Cloud Celestial Soul untuk mengeluarkan perintah utama Asgard. Tak lama kemudian, 6 garis siluet langit seputih salju terbang dan mendarat di hadapan Yun Ce. Hanya Xia King Yue yang hilang dalam Frozen Cloud Seven Fairies. Master Asgard, apakah ada masalah penting yang terjadi? Murong Qiansui bertanya dengan cemberut. Pasti ada sesuatu yang mendesak baginya untuk memanggil mereka selarut ini. Yun Ce merendahkan suaranya dan dengan tenang berkata, ini memang sesuatu yang penting. Orang-orang dari Sun Moon Divine Hall sedang menuju ke arah kami, mereka akan tiba sekitar 4 jam lagi. Yang memimpin adalah Tuan Muda Ye Xinghan, dan dia akan membawa setidaknya 3 raja. Apa? Murong Qiansui memucat karena terkejut. Tuan Muda Sun Moon Divine Hall, para raja, bagi mereka, semua kata-kata ini 1000 kali lebih menakutkan daripada mimpi buruk mereka sendiri. Hanya 2 tuan sudah bisa memaksa Frozen Cloud Asgard menemui jalan buntu. Jika bukan karena kedatangan Yun Ce yang tepat waktu, Frozen Cloud Asgard pasti sudah tidak ada lagi, setidaknya 3 raja. Hanya mereka saja yang praktis memiliki kekuatan yang cukup untuk menyapu 7 negara. Ingin menghancurkan Frozen Cloud Asgard hanya memerlukan gerakan tangan sederhana. Mengenai alasannya, tidak ada waktu bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Kalian segera informasikan kepada semua murid Frozen Cloud Asgard. Beri mereka waktu 1 jam untuk mengambil barang-barang penting mereka dan 1 jam lagi untuk berkumpul di sini. Apakah Master Asgard telah menemukan tempat untuk kita melarikan diri? Jun Lianqi bertanya dengan gugup. Tidak, aku tidak pernah mengatakan bahwa kita harus melarikan diri. Yun Ce dengan tenang berkata, lawan kita berasal dari Sun Moon Divine Hall. Kalian harus tahu betul bahwa meskipun kita melarikan diri hari ini, kita masih akan menghabiskan masa depan kita dengan berlari, selamanya di bawah bayang-bayang Sun Moon Divine Hall. Alasan mengapa semua murid Frozen Cloud Asgard berkumpul di sini adalah untuk menghadapi Sun Moon Divine Hall bersama-sama. Kata-kata Yun Ce mengagetkan mereka. Chu Yueli menghela nafas dan dengan sedih berkata, bagaimanapun juga, kita sedang berbicara tentang Sun Moon Divine Hall. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu kita lawan. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mati sia-sia, biarkan saja kita berenam tetap tinggal dan menghadapi Sun Moon Divine Hall. Sedangkan bagi mereka, masih ada 4 jam tersisa, mungkin masih ada waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Semakin banyak orang yang bisa melarikan diri dari tangan iblis dari Sun Moon Divine Hall, semakin banyak percikan kehidupan yang dimiliki Frozen Cloud Asgard. Tidak, saya hanya mengatakan bahwa kami akan menghadapi Sun Moon Divine Hall bersama-sama. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin kalian mencari kematian, kata Yun Ce dengan serius. Meskipun Tuan Muda Sun Moon Divine Hall datang kali ini,
bukan berarti kita ditakdirkan untuk binasa. Jika kalian semua percaya padaku, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa melindungi Frozen Cloud Asgard, tapi aku pasti bisa melindungi nyawa semua orang. Tidak peduli apakah itu senior master, junior master, senior sister, atau junior sister, saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada satupun nyawa Anda yang akan hilang. Namun, jika semua berjalan lancar sesuai rencana, bahkan Frozen Cloud Asgard dapat diselamatkan, Yun Ce sedikit mengangkat tangannya, dan tatapannya menyapu wajah berwarna salju dan mata cerah mereka, maka Frozen Cloud Asgard kita akan mengalami kelahiran kembali. Sejak saat itu, setidaknya untuk jangka waktu singkat, tidak ada yang berani menyinggung kita, sampai kita tumbuh cukup kuat untuk melawan mereka. Di bawah malam, dengan bulan yang tenang dan bersalju, Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu, dan Feng Hansui semuanya menatap kaget pada Yun Ce dan terdiam untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang dia andalkan ketika dia mengatakan kata-kata seperti itu terhadap Tuan Muda Sun Moon di Fine Hall dan, setidaknya 3 raja yang dia nyatakan secara pribadi. Saat malam semakin larut, warna langit berubah dari abu-abu putih menjadi abu-abu gelap. Chu Yueli adalah orang pertama yang angkat bicara. Baiklah, karena kamu adalah Master Asgard kami secara alami akan mempercayai kata-katamu. Kami akan mengumpulkan semua murid sekarang, kata Murong Qiansui sambil mengangguk. Saat dia berbicara, manik-manik es telah terbentuk di ujung rambutnya. Membunuh 2 tuan dari Aula Matahari Bulan telah memungkinkan Frozen Cloud Asgard lolos dari kehancuran mereka, namun mereka semua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari malapetaka. Itu hanyalah permulaan, namun, mereka tidak menyangka bahwa bencana yang lebih besar akan terjadi secepat ini. Selain itu, saya akan berada di Frozen and Divine Hall dan akan memasang penghalang isolasi. Sebelum aku keluar sendiri, kecuali orang-orang dari Sun Moon Divine Hall datang lebih awal, jangan biarkan siapapun mendekatinya, kata Yun Ce tiba-tiba. Kemudian, tanpa penjelasan lebih lanjut, dia melayang ke langit dan terbang ke arah Frozen and Divine Hall. 500 km kehancuran yang dingin. Angin malam sedingin es. Sebelum ada yang menyadarinya, langit berubah dari abu-abu tua menjadi putih keabu-abuan menjadi putih pucat, dan kemudian menjadi terang benderang. 4 jam berlalu dengan tenang begitu saja. Semua murid Frozen Cloud Asgard sudah lama berkumpul di depan gerbang utama. Suasana gugup namun penuh tekad juga menyelimuti seluruh Frozen Cloud Asgard. Murong Qiansui dan yang lainnya melayang tinggi di atas langit. Semua mata indah mereka memandang ke selatan dan sesekali menoleh untuk melihat ke arah Frozen and Divine Hall. Setelah Yun Ce memasuki Frozen and Divine Hall, tidak ada gerakan lain. Sekarang sudah mendekati rentang waktu 4 jam yang Yun Ce bicarakan. Mereka hanya bisa terus menggunakan Frozen Heart Arts untuk menenangkan pikiran mereka. Saat ini, dari lokasi yang jauh, suara robekan yang memekakkan telinga terdengar dari langit barat daya. Itu juga dengan cepat semakin dekat, kemudian, ke arah suara robekan, titik hitam samar terlihat di langit pucat. Apa itu? Mengikuti jeritan perempuan Frozen Cloud, dalam sekejap, hanya dalam waktu singkat, titik hitam samar yang terlihat menjadi lebih besar dengan kecepatan yang mengerikan, jelas muncul sebagai siluet bahtera dalam berwarna perak. Kecepatannya yang mengerikan jauh melampaui kognisi sebagian besar wanita Frozen Cloud, dan kemudian, bahtera perak yang dalam itu tiba-tiba berhenti, begitu saja, ia berhenti pada jarak sekitar 300 meter di depan mereka. Angin dingin menjadi kacau dan ruang angkasa sedikit berfluktuasi ketika aura energi yang sangat besar dan tak terlukiskan menutupi seluruh wilayah salju di es ekstrim. Hal ini bahkan membuat Murong Qiansui, yang saat ini merupakan Frozen Cloud Asgard terkuat, benar-benar kehabisan napas. Tingkat kekuatan yang sangat besar ini hanya dapat dianggap tidak dapat dipahami,
itu adalah orang-orang dari Sun Moon Divine Hall, mereka benar-benar telah tiba. Bahtera yang dalam ini, disebut tabut suci bulan matahari. Ini adalah bahtera dalam kualitas tertinggi di Balai Ilahi Sun Moon. Ini sangat cepat dan mereka tidak akan mengaktifkannya dengan mudah. Namun, untuk mengunjungi Frozen Cloud Asgard kami kali ini, mereka sebenarnya telah mengaktifkannya. Sedikit nada mengejek terdengar dari suara tenang yang terdengar. Mereka semua dengan cepat menoleh ke belakang dan berseru kaget meskipun mereka takut, Master Asgard. Yunce tiba sambil menginjak angin. Dalam sekejap mata, dia terbang di depan Murong Qiansui. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di Frozen and Divine Hall dalam 4 jam itu. Namun, samar-samar mereka bisa merasakan aura berat yang ada di tubuh Yunce lebih lemah dari sebelumnya. Pada titik ini, saat menghadapi tabut suci bulan matahari yang mendekat, yang ada hanya ketenangan di aura dan alisnya, bahkan ada sedikit rasa bangga. Satu-satunya hal yang kurang adalah ketakutan dan kecemasan. Yunce berdiri paling depan dengan tatapannya tertuju pada pintu tabut Sun Moon Secret Ark yang belum terbuka. Tampaknya ada sedikit senyuman di wajahnya yang tenang. Setiap senior master, junior master, senior sister, dan junior sister, sebelum kita, benar-benar sebuah bencana yang belum pernah kita hadapi dalam ribuan tahun sejarah Frozen Cloud Asgard kita. Namun, karena aku sudah menjadi Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard, aku, Yunce, bersedia mempertaruhkan harga diriku, bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Frozen Cloud Asgard jatuh ke tangan musuh. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengalami akhir yang tragis. Yang harus kalian lakukan nanti adalah, apapun yang terjadi selanjutnya, jangan panik. Mungkin, dia menoleh dan dengan ringan tertawa pada wanita muda Frozen Cloud, kamu akan menemukan bahwa Sun Moon Divine Hall tidak seseram yang kamu pikirkan. Dengan musibah yang menghadang mereka, masing-masing dari mereka mencium aroma keputusasaan yang menyesakkan dan sedingin es. Namun, kata-kata dan senyuman Yunce, ketika menghadapi musuh yang begitu kuat, bagaikan hembusan angin yang menyapu lebih dari separuh depresi dan ketakutan mereka. Tatapan sedikit gemetar dari semua wanita muda Frozen Cloud jatuh pada sosok belakang orang di depan mereka dengan semacam ketergantungan dan kepercayaan. Kehangatan asing yang tak terlukiskan tak henti-hentinya tumbuh di hati mereka dan meluas. Ini adalah sensasi yang belum pernah mereka rasakan bahkan pada mendiang Nyonya Asgard Gong Yuxian. Chu Yueli diam-diam memandangi sosok punggung Yunce saat matanya yang indah kabur dan linglung untuk sementara waktu, siapa yang tahu bahwa pemuda yang telah dicemooh dan diejek oleh semua orang di kota awan terapung, yang dia lindungi hanya karena permintaan King Yue. Hanya dalam beberapa tahun, mengguncang seluruh Blue Wind Nation dan mengguncang seluruh benua langit yang mendalam, dan sekarang, dia telah menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan oleh Frozen Cloud Asgard untuk melawan bencana terbesarnya. Setelah terdengar suara keras, pintu tabut Sun Moon Secret Ark terbuka saat ini. Setiap sosok yang perlahan keluar semuanya memiliki fluktuasi energi yang sangat besar yang tak terbatas di tubuh mereka. Yunce menyilangkan dadanya saat matanya menyapu semua orang yang berjalan menuruni tabut suci bulan matahari. Sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk senyuman. Ye Xinghan, kamu akhirnya tiba. Dan aku bahkan bertanya-tanya betapa hebatnya Bahtera Sun Moon Divine Hall milikmu, tapi ternyata hanya seperti ini. Kamu benar-benar membuatku menunggu selama ini. Setiap orang yang keluar dari tabut suci bulan matahari menghentikan langkahnya dan ekspresi mereka sedikit berubah. Dalam kemarahannya, Ye Xinghan membawa 4 raja, 15 tuan, dan mengendarai tabut suci bulan matahari untuk membunuh Yunce dalam waktu sesingkat mungkin. Itu bertujuan agar Yunce tidak bisa bereaksi atau memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam perjalanan ke sana, mereka semua telah membayangkan segala macam skenario. Ketika Sun Moon Divine Hall tiba-tiba,
mereka mengira Yun Ce akan ketakutan di tempat atau mungkin melarikan diri sambil meringkuk seperti tikus, bahwa dalam ketakutannya, dia akan mati-matian melarikan diri. Atau mungkin, dia akan mendeteksinya dan akan melarikan diri dari Frozen Cloud Asgard. Kemudian, mereka akan mampu menghancurkan Frozen Cloud Asgard dan menyerang kota Blue Wind Imperial untuk melihat ekspresi putus asa Yun Ce. Namun, bahkan dalam imajinasi terliar, mereka tidak akan pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu ketika tiba. Yun Ce, yang tenang, tampaknya telah menunggu kedatangan mereka. Dia jelas tahu bahwa mereka akan datang, namun, bukan saja dia tidak melarikan diri, dia tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir atau takut. Dari suaranya yang memekakkan telinga, tidak ada tanda-tanda gugup atau takut. Terlebih lagi, bibirnya yang sedikit bengkok dan matanya yang memandangnya dengan arogansi dan ejekan seolah-olah sedang melihat mangsa yang telah ditangkap. Sebagai pemburu, ketika mereka dihadapkan dengan tatapan Yun Ce, mereka langsung merasa seperti mereka yang diburu.